selamat datang di Talk Indonesia. Ruang ngobrolnya generasi muda yang pengen lebih paham, lebih siap, dan lebih bijak dalam merencanakan masa depan. Di episode kali ini kita akan bahas hal yang paling sering disalahartikan, yaitu keluarga berencana. Banyak yang mikir bahwa KB itu hanya sekedar alat kontrasepsi, Kak. Padahal bagi kita sebagai remaja, KB itu sebenarnya soal hal-hal yang lebih besar terkait dengan perencanaan hidup, kesiapan mental, pendidikan, bahkan mimpi, juga masa depan yang ingin kita bangun. Betul banget nih Kak. Jadi gimana sih cara remaja memahami KB dengan benar? Kenapa penting banget mulai menyusun rencana masa depan dari sekarang? Dan bagaimana kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak untuk masa depan yang lebih terarah? Betul sekali. Oleh karena itu, yuk kita bahas bareng di Smart Life Planning KB dari sudut pandang remaja. Siapkan hati, pikiran, dan mari kita mulai obrolannya. Kali ini kita sudah mengundang pemateri kita yang siap berdiskusi bersama teman-teman di rumah mengenai perencanaan hidup, terutama bagi kita sebagai remaja ya Kak. Mungkin kita langsung undang saja ya Kak. Ini dia Kak Revalianti, mahasiswa kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bersama saya Reva. Halo. Dari rumah ke sini lancar? Alhamdulillah luar biasa ya. Gimana macet ya? Dikit-dikit. Tapi tetap aman ya Kak ya? Aman, alhamdulillah. Kak Eva, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, boleh perkenalkan dulu kepada teman-teman kita yang sedang menyaksikan di rumah. Oke, boleh. Sebelum aku terima kasih untuk teman-teman yang udah invite aku ke sini di YouTube Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, halo semuanya, saya Revalianti dan sekarang lagi aktif studi di Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, nah kalau boleh tahu apa aja sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini nih? Oke, kesibukan akhir ini karena mungkin ini udah menuju akhir tahun ke 2026. Jadi sebenarnya udah ada rencana untuk ada beberapa kegiatan lagi bareng instansi dari pemerintahan juga. Luar biasa ya. Tapi mungkin karena ini kayaknya bakalan ke pending karena kita sedang ada cuaca yang belum bersahabat gitu sih. Sudah bisa diprediksi ya. Dan kita semua sudah mengenal pemateri kita. Kalau begitu langsung saja mungkin ya Kak. Boleh. Kita masuk ke segmen 1 karena pasti teman-teman semua di rumah tidak sabar untuk mendengar pembahasannya. Iya betul. Kita masuk ke segmen 1 teman-teman, yaitu tentang mindset KB lebih dari sekedar kontrasepsi. Tujuan pembahasan kita kali ini adalah membuka wawasan bahwa KB itu luas, bukan hanya sekedar alat kontrasepsi. Baik Kak, menurut Kakak nih ya, KB itu sebetulnya apa sih Kak? Dan kenapa kebanyakan orang hanya mengaitkannya sebagai alat kontrasepsi saja? Oke, pembahasannya udah langsung ke KB ya Kak ya. Oke. FYI teman-teman di rumah, kita di sini sama-sama belajar karena aku pun masih aktif studi di kebidanan dan sedikit banyaknya mungkin di program studi kebidanan juga kita belajar mengenai KB dan saat ini mungkin aku baru masuk ke semester 4 jadi mohon izin ketika ada kesalahan tolong dikoreksi dan kebetulan di backgroundku juga sebagai duta generasi berencana dan sedikit banyaknya juga aku mau pelajari hal-hal seperti ini. Oke, tadi pertanyaannya KB ya? Iya, KB itu apa sebetulnya definisinya Kak? Oke, mungkin kalau misalnya secara ilmiah KB itu singkatannya atau mungkin kepanjangannya itu adalah keluarga berencana dan ini tuh adalah program inisiasi dari BKKBN. Dan kenapa bisa KB itu
identik dengan alat kontrasepsi. Iya. Karena mungkin lebih terbranding ke situ. Ketika kita mendengar KB itu datangnya biasanya dari siapa? Dari ibu kita. Iya, betul. Ya, dari ibu kita. Biasanya. Dari ibu, kemudian juga dari orang yang sudah berkeluarga. Pun hal seperti ini tuh jarang banget dibahas di sekolah. Iya, Jarang betul. banget dibahas di sekolah karena memang masih menjadi hal-hal yang tabu, ya, tabu di beberapa orang. Nah, tapi ternyata lingkup dari KB itu luar biasa luas sekali, terutama bagi remaja. Kenapa kok kita masih remaja gitu, kita masih anak-anak, kenapa kita harus sudah memikirkan tentang KB gitu, sedangkan kita aja belum berkeluarga. Oke, secara sederhana KB itu mungkin bisa sebagai perencanaan kehidupan kita. Ya, jadi bukan cuma kayak dalam konteks keluarga berencana aja, tapi dari berencana itu sebenarnya bukan hanya dari si keluarganya, tapi Ada makna lebih ya, Kak. tapi ada perencanaan kehidupan untuk kita para remaja. Itu bisa tentang karir kita, cita-cita, termasuk dengan kesehatan reproduksi, batasan-batasan diri itu mungkin. Apalagi sekarang lagi marak banget ya tentang kekerasan seksual di media sosial. Di tahun 2025 ini banyak sekali isu-isu tentang perselingkuhan, Iya, KDRT, itu banyak sekali dan Apalagi ini terjadi di public figure ya. dan itu tersorot banget mungkin karena bagi remaja-remaja yang sering TikTok, main-main TikTok gitu, aplikasi-aplikasi tertentu, pasti udah nggak asing dengan isu-isu terupdate dari segi kesehatan reproduksi, dan itu masuk perencanaan kehidupan dari situ gitu Kak. Jadi memang karena terbanding oleh alat kontrasepsi, jadi makna dari keluarga berencana itu agak sedikit terpudar. Ya, gitu betul. Kita lanjut ke yang dulu mungkin ya. Oke, tadi kan dibahas tentang isu-isu kesehatan reproduksi yang kayak yang sedang marak pada sekarang gitu ya. Mhm. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang remaja nih Kak, apa yang sering disalahpahami tentang KB ini Kak? Iya, oke, mungkin berlanjut dari pertanyaan pertama juga ya. Kalau misalnya dari para remaja sendiri itu, kalau misalnya dari beberapa, ketika aku turun ke lapangan ke beberapa sekolah, itu memang masih ada beberapa sekolah yang masih masih tabu gitu. Anak-anaknya, siswa-siswinya kayak kita tuh tadi balik lagi, kita masih kecil gitu, kita masih anak-anak gitu. Jadi hal-hal seperti itu belum terpikirkan mungkin ke anak-anak, dan mungkin kita sebagai orang dewasa lah di sini yang harusnya bersinergi yang seperti ini bukan hanya program dari si pemerintah aja, tapi kita semua sebagai masyarakat harus mampu menyadarkan gitu, atau mungkin menemani langsung kepada anak-anak kita, adik-adik kita, kalau misalnya dari KB ini tuh bukan cuma soal alat kontrasepsi, tapi juga bisa tentang perencanaan kehidupannya, fokus ke cita-cita mereka, atau mungkin lebih sederhananya minat dari anak-anak kita itu seperti apa sih. Dan itu kepake banget kalau misalnya di KB. Padahal itu penting juga buat remaja. Iya, ya. betul. Nah, tadi kan sudah sangat banyak dibahas ya Kak, bahwa KB itu adalah sebagai perencanaan hidup. Tapi sebetulnya bagi remaja itu bagian mana yang paling penting yang harus sebagai kita sebagai remaja harus paling perhatikan? Oke, yang pertama banget batasan diri. Batasan diri. Teman-teman. Oke. Jadi teman-teman para remaja yang punya teman yang dekat, atau mungkin kalian punya sahabat pun keluarga, itu tetap harus ada yang namanya batasan diri. Dan dalam lingkup KB pun itu dibahas Kak, ada dibahas. Mungkin setelah ini aku bisa share modulnya ke teman-teman kalau Wah, ya. luar biasa Kak. Oke. Kita sangat bersyukur bisa di-share dulu ya. Oke, jadi dalam lingkup perencanaan itu sebelumnya sesi awal itu kita harus mengenal diri, tentu itu. Kemudian juga kita harus mengerti batasan tentang diri kita, termasuk dengan bagian mana aja yang boleh disentuh, kemudian bagian mana aja yang sensitif, seperti itu. Itu masuk ke dalam lingkup keluarga berencana, di mana nantinya akan lanjut ke dalam sesi kesehatan reproduksi para remaja. Itu karena untuk anak-anak kecil kayak anak-anak TK, PAUD pun sekarang harus sudah diajarkan bagian mana aja, tubuh mana aja nih yang bisa kita sentuh, Edukasi seksual. betul. Hal seperti itu harus sudah tersampaikan kepada mereka. Biar apa? Biar hal-hal yang mungkin kayak
kekerasan seksual, pelecehan seksual itu kan sekarang banyak banget bentuknya ya Kak. Bukan cuma soal pemerkosaan yang kayak gitu, bukan cuma hal seperti itu, tapi hal-hal kecil aja kayak catcalling atau mungkin sesama teman aja, sesama teman kayak kita ngerangkul terus tiba-tiba dia itu hal seperti itu aja kita harus tahu, dan itu nyambung ke batasan diri, kemudian juga kita nyambung ke hal-hal mana aja yang boleh disentuh, tidak boleh disentuh, seperti itu. Oke, tadi kan Kak emang kebanyakan remaja zaman sekarang tuh masih tabu gitu kan terkait KB ini. Nah, kenapa ngobrolin KB sejak remaja itu nggak tabu, tapi justru perlu biar teman-teman remaja di rumah juga tahu gitu alasannya kenapa jangan tabu gitu terhadap KB ini. Oke, maksudnya mungkin buat anak-anak sekolah, anak-anak pelajar ya. Dari kalau misalnya kita sudah belajar memahami perencanaan kehidupan kita sejak dini, nantinya planning kita ke depannya itu mungkin nggak akan susah Kak. Karena kita sudah ada mind map nih di dalam hidup kita. Misal teman-teman di rumah setelah mendengar ini mungkin akan jauh lebih terupdate mindsetnya. Kalau misalnya kalian masih SMA, terus kalian langsung nyusun kira-kira bisa SMA aku bakal kemana ya? Jadi lebih terarah. Iya betul, jadi lebih terarah. Terus juga kita bisa jauh lebih mengenali diri kita. Itu balik lagi ke kesehatan mental. Iya. Ya, luar biasa sekali ya pembahasan di segmen satu ini teman-teman. Jadi intinya adalah bahwa KB sebagai remaja itu bukan hanya sekadar dipasang alat kontrasepsi begitu ya Kak, karena memang untuk perencanaan hidup. Dan tadi KB sebagai perencanaan hidup yang paling kita perhatikan adalah batasan diri. Batasan diri itu ternyata bagian dari KB loh teman-teman. Kenapa kemudian remaja itu tidak perlu tabu untuk membahas KB, karena tadi sebagai perencanaan hidup kita sudah terarah hidup kita akan kemana dengan membuat tadi saran Kak Reva membuat mind map tadi ya. Betul. Luar biasa sekali ya Kak pembahasan di segmen satu ini. Kita lanjut ke segmen 2 teman-teman. Oke Sobat Muda, kita lanjut ke segmen 2 yaitu Kenapa remaja perlu smart life planning? Nah, tujuan pembahasan kali ini yaitu untuk menjelaskan urgensi perencanaan hidup sejak usia muda. Nah, mungkin langsung saja ya Kak, apa sih alasan utama remaja perlu mulai merencanakan hidupnya dari sekarang? Oke, kenapa remaja perlu dari sekarang mempersiapkan perencanaan? Yang pertama, biar nantinya kita nggak terburu-buru atau salah memutuskan segala sesuatu. Apalagi soal masa depan kita. Misal, teman-teman nggak kepikiran dari sekarang, teman setelah lulus sekolah nanti mau kemana, bekerja kah? Atau mungkin kuliah kah? Kalau misalnya bekerja mau kerja di mana? Gitu. Kemudian kalau misalnya kuliah mau jurusan apa? Nah, kalau misalnya kita belum kepikiran sampai ke situ, ya kita akan kayak mengikuti arus aja. Padahal arus itu tuh tentunya masih bisa kita kendaliin, meskipun memang ya takdir itu ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, tapi kita juga sebagai manusia perlu yang namanya merencanakan gitu. Dan tadi sudah membahas kenapa remaja perlu smart life planning, tapi gimana Kak kalau ternyata remaja itu nggak punya arah atau rencana hidup, dampaknya apa? Oke, ya kalau misalnya nggak punya, bukan kamu yang mungkin ya belum mempunyai ada bayangan, belum ada bayangan. Oke, yang pertama kalau misalnya belum ada bayangan, itu sebenarnya bukan dijatuhkan sepenuhnya pada remaja ya. Hal-hal seperti itu perlu yang namanya bimbingan, mentor. Dan ini tuh sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman yang masih sekolah, itulah kenapa di sekolah tuh ada yang namanya BK. Betul. Bimbingan Dimanfaatkan dampingan. Iya. BK tuh teman-teman, BK tuh bukan cuman tempat datangnya atau tempat teguran gitu. Tempat datangnya anak-anak yang mungkin bisa dibilang ada sesuatu hal yang perlu diluruskan. Bukan teman-teman, tapi BK tuh justru membantu kita untuk menemukan perencanaan kita selanjutnya setelah nanti lulus. Itu harus dimanfaatkan kan. Kalau misalnya kayak Kak, BK di sekolah aku kayaknya kurang ini deh, kurang turun ke siswa-siswinya, kita yang harus datang. Iya, jangan nunggu. Iya itu, jangan nunggu bola masuk. Tapi kita harus, kan kalau misalnya giring bola juga kita harus digiring dulu sama orangnya sebelum masuk ke gawang. Itu istilahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sekolah pasti setiap sekolah punya BK, atau mungkin ada yang sudah langsung ada khusus psikolognya, atau mungkin BK-nya itu dari psikologi, itu lebih bagus lagi. Justru teman-teman manfaatkan di situ. Oke,
Oke, nah menurut kakak sendiri faktor apa sih yang paling sering itu bikin remaja itu bingung soal masa depannya? Oke, kalau misalnya faktor itu pasti ada dua ya, eksternal sama internal. Nah, kalau misalnya sekarang melihat itu yang pertama dari internal dulu. Kenapa? Karena remaja itu kan lebih banyak sebelum ke sekolah itu di lingkup rumah. Betul. Nah, di sini peran orang tua itu harus memperhatikan anaknya. Dan sekarang itu mungkin udah tersorot ya beberapa peran orang tua itu seperti apa, kemudian juga parenting. Nah, itu sekarang udah mulai tuh, udah mulai. Kalau misalnya dulu tuh hal seperti ini masih ya udah terserah kita pasahin aja ke semuanya ke anaknya. Pun ada beberapa yang memang orang tua yang support, kemudian ada juga memang orang tua yang belum tahu gitu ya, belum tahu. Tapi di situ dengan menurutku ya, dengan sekarang zaman yang semakin canggih bertransformasi, itu kita bisa memanfaatkan media kayak sosial media, mungkin YouTube, gimana caranya kita memahami anak remaja, karena dominan remaja ini curhat lebih seneng ke temen dibanding ke orang tuanya itu di situ. Jadi kayak sesekali mungkin buat ibu-ibu, ayah-ayah di rumah yang punya anak remaja bisa kayak ngomong gitu, adik setelah gimana sekolahnya tadi, lancar gitu, sebelum nantinya kita nembak, abis ini kamu mau kuliah di mana. Nah, biasanya kan langsung ditembak gitu ya, biasanya langsung ditembak gitu. Tapi sebelum itu kita perlu memahami dulu anak kita seperti apa. Terus sebagai orang tua juga pasti sedikit banyaknya tahu hobi dari anak-anak itu apa. Jadi karena memang remaja itu karena sifatnya masih kadang ada apa namanya labil ya dalam dirinya, jadi perlu diarahkan gitu ya sebagai orang tua, teman-teman begitu. Tapi Kak, bagaimana sih keluarga berencana dan dalam konteks perencanaan hidup ini bisa mencegah keputusan-keputusan yang diambil terburu-buru seperti pernikahan dini yang sekarang sedang lumayan luas ya teman-teman, kami itu bukan cuma merencanakannya aja tapi langsung mengimplementasikan. Kalau menyikapi hal-hal, kalau misalnya teman-teman terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, sebenarnya ini fungsinya KB teman-teman. Jadi KB itu kan harus tersusun dari beberapa waktu teman-teman. Ketika teman-teman memutuskan segala sesuatu, kalau aku pribadi hindari ketika lagi emosi atau terbawa suasana. Jadi ketika teman-teman lagi terjebak dalam suatu keadaan yang mengganggu kesehatan emosional kita, satu, hindari dulu tempat tersebut. Jadi ya nggak apa-apa, kita sendiri aja dulu, me time dulu gitu, terus dinginkan dulu kepala kita. Kemudian jangan langsung terbawa suasana atau mungkin langsung nembak. Nah, ini mungkin nyambung juga ya ke era sekarang yang lagi disoroti kesehatan mental para remaja gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan situasi. Jadi jangan langsung kayak nembak, udahlah langsung aja tuh. Lagi emosional kan kalau seperti itu ini banget ya, enggak beresiko banget. Khawatir mungkin itu akan mengganggu relationship teman-teman, karena kita sebagai manusia juga harus yang namanya berelasi gitu, membangun hubungan baik. Jadi kalau ketika teman-teman memutuskan segala sesuatu dari dulu lagi keadaan emosional, kemudian kalau misalnya teman-teman butuh waktu dalam memutuskan, teman-teman nggak apa-apa bilang aja ke orangnya, atau mungkin kalau misalnya aku lagi butuh waktu dulu nih sekian hari mungkin atau beberapa jam baru nanti aku mengambil keputusan itu. Tapi Kak, boleh nggak sih kasih tips kepada teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami, kira-kira bagaimana cara yang paling baik berbicara kepada orang tua terkait keputusan yang ternyata tidak kita setujui? Kadang tuh kita sebagai anak, orang tua kita ada beberapa part emang yang bertentangan bertentangan atau yang namanya orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya itu. Tapi mungkin beberapa juga teman-teman di sini ada yang gak relate dengan kalimat tersebut ada yang gak relate dengan kalimat tersebut. Tapi ketika mungkin teman-teman mau membicarakan hal yang lebih dalam terkait hal tersebut, coba ngomongnya itu ketika melakukan pendekatan, mungkin ketika ibunya sedang nyapu atau lagi masak, dibantu dulu. Terus setelah itu, setelah ini aku pengen ngobrol tentang
sekolahku gitu. Jadi jangan langsung kayak teman-teman aku nggak suka gitu. Karena sedikit banyaknya aku juga memahami hal-hal seperti itu dan aku mengalami juga hal-hal seperti itu, dan aku dengan ibuku pun masih banyak beberapa sedikit banyaknya mungkin yang masih ketidaksepakatan ya. Dan biasanya yang kami lakukan itu yang pertama ya aku mungkin bakalan mikir dulu nih dari omongan orang tuaku bener atau enggak ya. Terus aku kan kaitin sebenarnya aku tuh maunya di mana gitu. Dan apa yang bisa kita tawarkan untuk menawar gitu ya keputusan itu ya Kak ya. Jadi teman-teman, segmen 2 ini membahas kenapa remaja itu perlu smart life planning ya Kak ya. Tadi intinya biar remaja itu nggak hilang arah dan nggak terlalu terbawa arus ya Kak. Dan dampaknya juga kalau misalkan remaja belum punya bayangan untuk masa depan tadi ya bakal terbawa arus gitu, padahal harusnya bisa kita kendalikan. Jadi peran orang tua di sini sangat penting untuk mengarahkan para remaja mengambil keputusan. Baik, kita lanjut ke segmen 3. Ya. Kita akan lanjut ke segmen 3 teman-teman. Kita masuk ke segmen 3 teman-teman dengan pembahasan yang tentunya lebih seru, lebih menarik dan lebih meaningful bagi kita semua. Segmen 3 akan membahas langkah praktis merencanakan hidup mulai hari ini. Dan tujuan pembahasan kita kali ini adalah memberi langkah konkret yang bisa dilakukan oleh kita sebagai remaja. Baik Kak, konteksnya adalah langkah konkret untuk merencanakan hidup. Kalau seorang remaja kayak kita mungkin ya Kak mau mulai merencanakan hidup, apa langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan? Oke, sederhananya yang pertama mungkin teman-teman mengenali dulu diri teman-teman. Mengenali diri itu kayak minat teman-teman seperti apa, hobi teman-teman seperti apa, terus kaitin sama beberapa aktivitas teman-teman yang udah teman-teman jalanin di hari-hari tersebut. Kayak misalnya aku ikut ekskul pramuka atau mungkin paskibra, jurnalistik, kaitin hal tersebut. Terus teman-teman catat kayak nanti kayaknya aku bakalan misal nih teman-teman merencanakan kehidupan. Ketika teman-teman sudah menemukan arah dari diri teman-teman, kayak misal aku setelah ini karena aku masuk jurnalistik, kayaknya aku bakal melanjutin deh ke ilmu komunikasi. Tapi sebelum masuk ke situ, ada beberapa hal yang harus didukung. Kayak misal, teman-teman mengikuti lomba yang serupa, kayak gitu. Kalau misalnya ilmu komunikasi itu ada beberapa fokus kan. Ada yang fokusnya ke editor, kemudian ke speak-nya. Kalau teman-teman mau fokus ke editornya, coba teman-teman bangun portofolio serupa. Disiapkan dari sekarang. Jadi hal sederhana adalah mengenali dulu diri kita seperti apa maunya, kemudian kaitin hobi teman-teman, minatnya teman-teman, bakat ya, minat sama bakat kita tuh berbeda tuh biasanya, ada beberapa orang seperti itu. Kemudian juga kaitin ke beberapa aktivitas teman-teman yang sudah teman-teman jalanin, atau mungkin Kak, aku belum punya aktivitas kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa melakukannya sekarang, memanfaatkan apa yang ada dari hidup teman-teman di sekolah, di rumah mungkin itu. Oke, berarti tadi kan kakak udah bilang juga ya dalam merencanakan hidup itu mulai dari hari ini juga dimulainya dari mengenal diri sendiri dulu ya Kak ya. Nah, gimana sih caranya bikin life map atau target masa depan yang lebih realistis gitu menurut kakak? Oke, lebih realistis biasanya kalau misalnya aku pribadi, teman-teman kita diskusi bareng di sini. Kalau misalnya aku pribadi, kalau menyusun life map itu tuh aku biasanya memanfaatkan fitur dari Canva. Aku biasanya memanfaatkan fitur dari Canva, kayak aku bikin bentuknya tuh kayak wallpaper gitu, biar aku pasang di wallpaper handphone terus aku ingat gitu, oh aku tuh kalau misalnya lagi, kan ada fase di mana kayak kita tuh lagi mengebu-ngebu gitu, pengen masuk ke A, B, C, D, E atau pengen ngedapetin beberapa hal gitu, tapi ada masanya tuh kayaknya udah biasa aja lagi gitu, kayak pasang surut gitu kan biasanya rasa semangat dalam diri kita tuh, biar aku semakin bukan semakin tinggi rasa semangatnya, tapi kayak konsisten aja gitu, enggak yang terburu-buru juga, kemudian juga enggak yang terlalu menggebu-gebu dan enggak yang
terlalu surut gitu rasa semangatnya. Biasanya aku memanfaatkan fitur Canva, terus kayak 4 bulan ke depan itu aku harus ngapain aja dan ngapain aja 4 bulan ke depan. Nah biasanya tuh dalam Canva tersebut tuh aku dibagi beberapa part, kayak misalnya selama 1 minggu kegiatan terdekat tuh apa, terus juga ada beberapa hal yang wajib aku lakuin, kayak misal setiap hari kan kita harus pergi ke sekolah atau mungkin ke kampus, itu juga perlu masuk ke toolsnya gitu, ke catatannya. Terus selama di kampus tuh bakal ngapain aja, kayak datang, absen, terus setelah itu ngedengerin dosen, pulang, atau mungkin mau ada masuk ke organisasi, atau mungkin setelah itu teman-teman mau ngapain di kampus tuh, itu juga perlu kalau misalnya menurutku. Terus setelah itu biasanya kita capek banget menghadapi hari-hari yang capek banget, beri jeda untuk diri kita biar nggak burn out, biar bisa lanjut ke target selanjutnya ya Kak. Betul, biasanya aku setiap weekend di Sabtu atau mungkin di Minggu itu aku selalu ngasih ruang untuk diri aku buat istirahat, kayak afirmasi positif buat diri aja, kayak makasih ya kamu udah berjalan sejauh ini, kayak sambil biasanya aku kayak gini, atau mungkin teman-teman bisa set reward gitu, tapi jangan kebanyakan juga karena Genjin ini biasanya terlalu kebanyakan reward. Iya betul. Biasanya aku cuman kayak kalau misalnya udah kewalahan, kayak kegiatan aku udah banyak banget, udah full banget, aku cukup kayak bilang terima kasih ya kamu udah bertahan sejauh ini, kayak sederhana aku kayak ngelus tangan aku udah setelah itu kayak Dan itu penting ya, itu penting banget untuk diri kita biar batin kita pun gak capek. Iya, betul sekali. Dan tadi sudah dibahas juga oleh Teh Reva, bisa dengan live map menggunakan fitur Canva, dan biasanya masalahnya adalah pertimbangan gitu kan. Dari remaja itu perlu banyak banget pertimbangan antara maunya ini tapi aku juga pengen ini. Nah kalau begitu Kak, apa sebenarnya pentingnya punya mentor atau orang yang diajak diskusi untuk masa depan? Sebenarnya penting nggak sih, dan apa esensinya Kak? Oke, emang biasanya tuh keinginan kita selalu banyak ya sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, apalagi ketika kita sudah mendapatkan A, terus tiba-tiba kita pengen B, terus kita pengen C gitu. Itu sebenarnya gunanya mentor atau mungkin orang dewasa. Itu dibalikin ke teman-teman lebih merasa nyaman ke siapa. Misal teman-teman dekat dengan orang tua mungkin ya. Di situ teman-teman bisa berdiskusi bareng orang tua teman-teman, kayaknya aku kalau misalnya masuk kegiatan ini, kira-kira kalau dari aku pengen deh ikut kegiatan A gitu, tapi menurut ibu gimana ya baiknya gitu. Terus atau mungkin kalau misalnya teman-teman sungkan, teman-teman bisa tanya orang yang mungkin sudah ahli gitu ya, bukan ahli, kayak lebih tahu gitu, lebih berpengalaman, lebih tahu gitu. Bisa, kalau aku pribadi itu aku punya coach, yang mungkin ada beberapa sih, gak banyak tapi beberapa aja yang mungkin kita sudah saling mengenal satu sama lain. Terus juga emang orang tersebut, beliau juga sudah pernah berkecimpung di beberapa bidang. Jadi ketika aku mulai ngerasa aku ini nggak sih kayak aku layak deh ya kalau misalnya masuk ke kegiatan A, B, C, D, E gitu, atau mungkin ke A gitu. Kayak sebelum aku masuk genre pun itu aku ada beberapa pertimbangan, dan itu dengan pertimbangan yang matang banget. Aku nggak tiba-tiba, aku kalau misalnya ikut kegiatan tuh nggak tiba-tiba langsung masuk atau ikut-ikutan FOMO. Itu kalau aku enggak, aku tuh lebih mikir kalau misalnya aku ikut genre, kedepannya aku bakal kayak gimana ya. Makanya aku sekarang di kebidanan, karena sebelumnya aku di genre. Iya betul ya, itu. Dan aku tuh FYI teman-teman, aku tuh sebenarnya bukan minatku tuh bukan di kebidanan, tapi aku lebih ke broadcasting. Nah, dua hal yang 280 derajat. Beda banget ya. Aku tuh minat banget sama broadcasting, kayak aku suka banget jadi tim kreatif gitu. Aku suka banget. Lebih ilmu komunikasi mungkin ya. Gitu. Terus sempat beberapa tuh ngomong ke orang tua, terus ternyata mereka nggak mempersetujukan gitu. Tadi kayak mungkin di beberapa segmen sebelumnya yang kita bilang, dan sebelum aku berdiskusi dengan kedua orang tua pun, aku udah tahu kayaknya nggak bakalan diizinkan. Makanya aku genre biar apa? Biar seenggaknya ketika aku masuk ke jurusan kesehatan itu nggak mau banget. Jadi kayak kita udah punya bekal seenggaknya gitu.
Cukup. Tapi kalau mendengar jawaban dari Kak Reva itu, hidupnya Kak Reva itu sudah sangat terarah ya, yang Kayaknya enggak sih. dari mulai memutuskan mengikuti genre, mempertimbangkan keputusan orang tua dan minat Kak Reva sendiri itu sudah sangat punya smart life planning sesuai dengan tema kita teman-teman. Tapi Kak, mengingat mengenai KB dan kesehatan reproduksi, informasi yang bisa kita dapatkan itu tidak jauh dari sosial media. Yes. Nah, berdasarkan hal tersebut, bagaimana remaja bisa dapat informasi yang valid begitu Kak mengenai kesehatan reproduksi dan KB terutama ya, karena kan takut ya, maksudnya resiko banget kalau ternyata informasi yang didapat itu tidak sesuai dengan teori atau ilmunya. Oke. Biasanya kalau dari aku pribadi itu aku kan cari tahu sumbernya tuh dari mana dengan sesederhana melihat username Instagram. Kalau dari Instagram biasanya kita di Instagram tuh TikTok tuh lebih ramai di situ. Gua itu aku kan lihat username-nya dulu. Kalau misalnya kayak aku lagi mencari tahu tentang atau lewat ke beranda FYP kita itu tentang kesehatan mental, aku kan cari tahu di username di mana nih, dari psikolog kah atau mungkin dari komunitas kah gitu. Terus aku bakalan mencari tahu juga kalau misalnya tentang yang lebih krusial Kaspro gitu. Itu biasanya kan lebih dibahas ke Kemenkes ya. Kemenkes biasanya, terus juga biasanya tuh dari BKKBN atau mungkin dari flyer-flyernya dari DPPKB-nya. Mungkin biasanya aku akan cari tahu sumbernya dulu seperti itu. Jadi enggak yang kayak ngeklik daftar pustakanya, enggak sih. Aku enggak orang yang enggak orang yang ribet gitu. Biasanya aku sederhananya melihat dari username-nya aja, terus keakuratannya itu tuh bakal kita lihat dari kosakatanya mereka dalam pemilihan kata. Karena kalau misalnya pembahasan tentang ilmiah ini Kaspro gitu, kesehatan reproduksi atau kesehatan mental, itu cara penyampaian atau pemilihan kosakata tuh akan rapih, akan rapih disesuaikan dengan audiens gitu. Jadi itu memang penting ya Kak. Jadi gak sulit kok untuk mencari informasi yang paling sebenarnya ya. Sulit. Dari username saja kita sudah bisa lihat apakah lisensinya kuat, legalitasnya kuat begitu ya. Luar biasa, segmen 3 ini pembahasannya menarik ya Kak. Betul Kak, menarik banget. Dan bisa menambah ilmu tentunya bagi teman-teman semua, mulai dari apa hal paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini, seperti membuat life map dan mencari tahu apa kegiatan kita sehari-hari, dan apa pentingnya mentor di kehidupan kita, dan bagaimana mendapatkan informasi yang valid di sosial media, terutama mengenai Kaspro dan keluarga berencana. Luar biasa sekali. Dan akhirnya kita berada di akhir segmen atau akhir sesi teman-teman, dan terima kasih mungkin kepada kita yang luar biasa waktunya ya untuk datang ke sini. Iya, suatu honor ya Kak, kebanggaan bisa menjadi host di sini dan berdiskusi bersama Kak Reva mengenai keluarga berencana bagi kita sebagai remaja. Dari Kak Reva sendiri, gimana nih kesannya bisa berbicara di YouTube Indonesia? Oh, keren ya. Ada rasa haru juga sih sebetulnya. Kita juga bangga ya Kak. Ada rasa haru banget tentunya, dan aku juga masih sama-sama belajar teman-teman. Jadi ketika ada beberapa part mungkin jawaban yang kurang dirasa maksimal atau mungkin kurang tepat, balik lagi teman-teman bisa menambahkan dengan versinya teman-teman. Pun aku juga masih sama belajar di sini, jadi aku belum seluas itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya, nanti akan kita sertakan Instagram Kak Reva di bawah ya. Ya betul. Nah Sobat Muda, itu dia obrolan kita hari ini di YouTube Indonesia. Semoga apa yang kita bahas tentang Smart Life Planning bisa bikin kamu atau teman-teman semua ini lebih paham bahwa keluarga berencana bukan cuma soal alat kontrasepsi ya Kak ya, tapi tentang bagaimana kita merancang hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih terarah. Ingat ya teman-teman, masa depan itu bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang kita siapkan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia bersama kita mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa follow dan terus update mendengarkan podcast ini.
dan bisa share juga kepada teman-teman yang lainnya agar lebih banyak lagi remaja, tentunya terutama generasi muda yang bisa tercerahkan melalui pembahasan-pembahasan yang kita sampaikan. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetaplah jadi remaja yang berani merencanakan hidupnya. See you sobat muda. Luar biasa sekali. Terima kasih juga. Keren.